Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Semua pada pakai baju sepak bola. Hari ini Piala Dunia. Ya. Saya sebetulnya mau pakai baju sepak bola juga. Maksudnya mau pakai baju Itali. Cuman sayang sekali Itali tidak berhasil lolos. Jadi saya pakai MU saja sudah. Oke. Sebelum saya mulai, saya akan bertanya, adakah yang Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan yang baru pertama kali datang pada ibadah sore hari ini? Kalau ada, dengan kerendahan hati boleh lambaikan tangan. Ada yang baru pertama kali? Ya, semuanya warga baru atau malu-malu? Ya, nggak apa. Kalau yang malu nggak apa-apa, bagi yang baru pertama kali, selamat datang. Anda bukan orang asing di tempat ini, melainkan kita sama-sama warga kerajaan Allah. Amin semuanya? Oke, ya. Malam hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, kita belajar tema malam hari ini yaitu belief system. Ya. Ada yang tahu belief system? Ya. Bagi sebagian orang mungkin pernah mendengar kalimat ini. Next. Ya. Belief system adalah sistem kepercayaan atau keyakinan yang tertanam di alam bawah sadar yang mempengaruhi segala tindakan kita sehingga menghasilkan kebiasaan yang mengakibatkan terbentuknya karakter kita. Ya, belief system itu adalah sebuah kepercayaan atau keyakinan yang tertanam dalam pikiran alam bawah sadar kita. Sambil contoh, kenapa Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan datang ibadah pada malam hari ini? Karena kita percaya. Benar gak? Karena kita percaya, karena kita meyakini bahwa kalau kita datang ke tempat ini, kita beribadah, bertemu dengan Tuhan kita merasakan hadirat Tuhan, kita menikmati jamahan Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menjamah kita. Amin. Karena kita percaya, maka kita pasti datang. Kenapa? Karena waktu kita percaya akan menimbulkan tindakan. Dan dari tindakan akan menimbulkan kebiasaan. Jadi setiap minggu kita pasti akan datang beribadah. Dan dari kebiasaan itu akan membuat karakter kita menjadi orang yang rajin beribadah. Berarti kalau kita tidak rajin beribadah, artinya kita tidak apa? Artinya kita tidak percaya. Benar gak? Ya kan? Karena ini sebuah sistem kepercayaan. Kalau kita datang beribadah, hanya sekedar datang saja, ya kalau sempat saya datang. Kalau nggak sempat, ya sudah. Kalau pas lagi ada jadwal pertandingan sepak bola, saya nggak mau datang. Kalau pas nggak ada pertandingan, saya datang. Secara tidak langsung bahwa kepercayaan kita tentang ibadah itu diragukan. Jadi belief system itu adalah kepercayaan yang kita yakini itu tertanam dalam pikiran alam bawah sadar. Orang bertanya kan, apa sih sebetulnya pikiran alam bawah sadar? Pikiran alam bawah sadar itu adalah sebuah tindakan yang tanpa kita sadari kita lakukan. Saya ambil contoh misalnya seperti ini. Kalau saya tidak kasih tahu, pasti Bapak Ibu tidak menyadari apa yang sedang Anda lakukan saat ini. Contohnya, Anda tahu nggak kalau saat ini Anda sedang berkedip? Begitu saya bilang, baru tahu saya sedang berkedip. Begitu saya sadar, saya sudah berkedip 2 kali. 3 kali. Baru kita sadar. Tapi selebihnya nanti kalian tidak sadar. Dalam 1 jam berapa kali Anda berdetik? Bukan berdetik, berkedip. Itu namanya pikiran alam bawah sadar. Ya, sesuatu yang kita lakukan tidak kita sadari. Contohnya apa lagi? Ya, contohnya waktu kita bernafas. Kadang-kadang kita tidak sedang menyadari bahwa sebetulnya kita lagi bernafas saat ini. Begitu saya bilang kita sedang bernafas, begitu kita fokus baru kita tahu. Saya sedang bernafas saat ini. Nah itu alam bawah sadar yang kita lakukan dan banyak tindakan-tindakan kita dipengaruhi oleh belief system
Yang belief system itu mengakibatkan sebuah tindakan, tindakan mengakibatkan sebuah kebiasaan yang seringkali dalam kehidupan kita, kebiasaan dan tindakan kita tidak selaras. Ya, dari mana kita bisa dapatkan itu? Dari kecil, dari didikan orang tua. Ya. Dari buku yang kita baca, dari televisi yang kita tonton, ya, dari informasi yang kita dapatkan. Dan semua informasi yang masuk ke dalam pikiran itu prosesnya bertahun-tahun sehingga membangun sistem kepercayaan kita atas apa yang kita perbuat hari ini. Menjadi sebuah kebiasaan dan karakter. Misalnya, saya ambil contoh ada orang yang punya hubungan yang sering putus cinta. Ya, sering diputuskan, sering dikecewakan sama pria maupun wanita. Kenapa bisa begitu? Karena mungkin belief sistemnya salah waktu terbangun. Karena dia mungkin tidak disadari, dia dengar lagu-lagu putus cinta. Contohnya apa? Kau hancurkan. Tahu nggak lagu apa tuh? Ya kan? Itu kita dengar terus. Kau hancurkan hatiku, kau hancurkan. Kita dengar enak lagunya kan. Tapi akhirnya membangun belief system kita. Begitu kalau kita pacaran, punya membangun hubungan. Tiba-tiba kita sering dihancurkan hati kita. Dipatahkan perasaan kita. Ya, ada yang pengalaman ketemu dengan pacar yang satu dihancurkan hatinya. Begitu ketemu dengan wanita yang B, dihancurkan hatinya lagi. Ketemu pria A, dihancurkan. Akhirnya hidup sendirian. Ya, saya yakin dan percaya di tempat ini pasti tidak ada yang sendiri. Sudah punya pasangan semua. Amin. Ya, makanya hati-hati dengan informasi yang kita serap dalam kehidupan kita. Ya, lagu-lagu yang kita dengar itu membangun belief system kita. Ya, ada orang punya keyakinan, ya, mungkin dengar informasi, bilang apa? Lu ngapain ke gereja? Gereja tuh nggak ada gunanya. Mungkin kita dengar sepele, tapi akhirnya membangun belief system kita, tindakan kita yang memang kita nggak mau ke gereja. Apalagi kalau kita dengar informasi, lu jangan pernah berbisnis sama orang gereja. Kalau lu berbisnis sama orang gereja, pasti kamu punya masalah. Percaya sama saya, begitu Anda sudah mendengar informasi itu tertanam dalam belief system kita, pasti kalau kita berhubungan dengan orang gereja pasti bermasalah. Oh, orang gereja kurang perhatian, orang gereja cuek. Benar terjadi. Kenapa? Karena tindakan kita, kebiasaan kita mengakibatkan orang bisa nggak suka sama kita. Mengakibatkan orang bisa cuek sama kita. Dan akhirnya kita punya pikiran apa? Wah, memang betul. Di gereja orangnya cuek-cuek semuanya. Di gereja orangnya nggak peduli. Ya. Ada biasanya kayak orang ulang tahun ya. Saya ucapkan selamat ulang tahun di atas mimbar ini kepada Bapak Gideon. Selamat ulang tahun. Ya, walaupun sudah lewat. Tapi nggak apa-apa biar jemaat Tuhan tahu. Bapak Gideon kemarin hari Jumat ulang tahun. Ya. Napa era? Iye. Ya. Nah, ada orang ya tidak mau diucapkan ulang tahun. Bahkan tidak mau kasih tahu dia ulang tahun. Karena dia punya belief system, ya mungkin dia dengar informasi atau dapat dari siapa, orang basa-basi ucapin selamat ulang tahun. Padahal sebetulnya waktu orang ucapin selamat ulang tahun, itu sebetulnya sedang mengucapkan kalimat berkat. Benar gak? Bang Git selamat ulang tahunnya, sukses ya, itu kalimat berkat buat dia. Bang Git selamat ulang tahunnya, panjang umur, itu kalimat berkat buat dia. Nah begitu ada orang punya kepercayaan, saya nggak mau diucapin ulang tahun, orang gereja semua basa-basi. Ujung-ujungnya memang nggak ada yang ngucapin. Kenapa? Karena dia sudah membangun belief systemnya, akhirnya mengakibatkan energi orang-orang sekeliling memang tidak mau. Karena dianggap semua basa-basi. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, setiap informasi yang kita dapat harus kita filter saat ini. Tidak semua informasi ya harus kita terima, terutama sekarang dengan media sosial, ya YouTube, ya TikTok, Instagram, apa lagi?
Twitter. Ya, karena begitu kita lihat media sosial, otomatis mempengaruhi belief system kita. Kenapa? Karena waktu kita lihat media sosial, kita lihat apa? Semua rata-rata lifestyle, gaya hidup. Benar gak? Iya kan? Saya juga punya media sosial. Jadi begitu kita lihat lifestyle orang, otomatis mengakibatkan kepercayaan, keyakinan kita muncul tentang apa? Tentang lifestyle. Oke, nggak masalah. Memang zamannya seperti itu. Kalau memang punya uang tidak ada masalah. Tapi terkadang ada orang membangun lifestyle tidak punya uang. Akhirnya apa? Berhutang. Ya kan? Untuk membangun lifestyle. Boleh nggak sih sebetulnya lihat media sosial? Nggak ada yang melarang. Tapi kita sudah tahu, berarti kita sudah memfilter informasi yang masuk. Termasuk YouTube kalau kita mau nonton berita-berita yang tidak baik. Jadi kita sudah harus masukkan semua informasi positif dalam kehidupan kita supaya kita bisa membangun sistem kepercayaan yang benar sehingga tindakan kita juga benar. Dan saya percaya, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita punya belief system yang benar, maka kehidupan kita saat ini pasti baik-baik saja. Amin. Pasti baik-baik saja. Next. Ya, belief system menghasilkan tindakan. Tindakan menghasilkan kebiasaan. Kebiasaan menghasilkan karakter. Karakter menghasilkan kenyataan. Jadi kalau saat ini ada orang malas, pasti ada sistem kepercayaan yang salah. Kalau Anda banyak alasan dalam kehidupan Anda, berarti ada belief system yang salah. Oleh karena itu kita udah mulai masukkan semua hal yang baik, hal yang positif tentang kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang benar, tidak malas, rajin, giat bekerja, orang yang baik hati, murah senyum, ya, tidak pemarah, tidak iri hati, tidak dengki, ya, tidak boros, tidak menjadi pembohong, tidak menjadi pendusta, dan segala macam. Next. Jadi, belief system adalah sistem kepercayaan. Berarti ada hal-hal yang harus kita percayai dan yakini. Kenapa? Karena waktu kita mempercayai dan meyakini hal-hal tertentu, maka kita akan melakukan sebuah tindakan. Ya, hal-hal apa yang harus kita percayai dan yakini? Ya, jadi nanti di Amsal kita hanya satu pasal ya, Amsal 3. Jadi setiap muncul kalimat ini kita afirmasi, ucapkan dengan kata yang keras, amin. Oke Bapak Ibu, 1, 2, 3. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ya, ini harus kita percayai. Next, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amin. Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Ya. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin. Ya, orang pasti mau sehat. Ya, tulang kita harus kuat. Ya, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Lumbung-lumbung itu, kalau zaman dulu, lumbung itu sekarang tuh bank. Ya, coba lihat gambar sebelumnya. Jadi bank-bankmu akan diisi penuh sampai melimpah. Amin. Amin. Next. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amin. Harus punya tiga-tiganya. Ada orang punya umur panjang, tidak punya kekayaan. Ada orang punya kekayaan, tidak umur panjang. Ada orang punya kehormatan, tidak punya kekayaan. Tapi di dalam Tuhan kita punya tiga-tiganya. Amin. Next. Ya, ini mesti semangat nih. Jalannya adalah jalan yang penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Jadi kalau kita berjalan pasti penuh bahagia. Ini sesuatu yang harus kita percaya dan yakini. Ya, dan jalannya sejahtera semata-mata. Next. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Amin. Ya, jalan kita
pasti tidak akan terantuk. Jalan kita pasti tidak akan jatuh. Kenapa? Karena Tuhan menopang kaki kita. Berikutnya, jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut. Tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Amin. Banyak orang tidur tidak nyenyak. Terkaget-kaget. Benar gak? Siapa yang tidurnya terkaget-kaget? Thomas, kamu tidur terkaget-kaget gak? Ya, habis nonton film horor biasanya kan? Terkaget-kaget. Ya, tidur itu mahal loh. Ada orang gak bisa tidur. Tapi di dalam Tuhan, kalau kita tidur itu tidak akan terkejut. Dan kita akan berbaring dan tidur nyenyak. Next. Ya. Jadi tadi yang kita sudah percayai, ya, tanamkan dalam pikiran kita, tanamkan dalam alam bawah sadar kita, ya. Oke, saya sudah tahu bahwa semua janji Tuhan itu tadi luar biasa. Saya sudah percaya, saya sudah yakin Tuhan akan memberkati saya. Berarti setelah saya percaya, maka itu harus menjadi belief system kita, sistem kepercayaan kita. Dan kalau sudah sampai belief system kita sudah kita tanamkan, berarti kita sudah harus menjalankan step berikutnya apa? Tindakan. Kenapa? Karena tindakan aja nggak cukup. Dari tindakan harus menjadi apa tadi? Dari tindakan harus menjadi kebiasaan. Ya, dari kebiasaan harus menjadi karakter. Sehingga apa yang tadi kita amin-aminkan itu menjadi kenyataan. Ya, tindakan menghasilkan kebiasaan, kebiasaan menghasilkan karakter, karakter menghasilkan kenyataan. Nah, tindakan apa yang harus kita lakukan? Ya, next. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman. Dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Jadi tindakan yang harus kita lakukan apa? Jangan iri hati. Ya, walaupun mungkin orang sering bilang apa? Bahwa rumput tetangga lebih hijau. Tapi percaya sama saya, sebetulnya rumput kita lebih hijau. Ya, amin? Iya, karena orang juga lihat rumput kita lebih hijau. Ya, jangan iri hati. Jadi tindakannya harus kita jadikan kebiasaan. Proses ini karena dari tindakan menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter, itu panjang perjalanannya. Ya, saya juga belajar Bapak Ibu, saya bukan superhuman ya, bukan Superman ya. Sekarang udah ada tokoh superhero baru kan, Black Adam ya, lawannya Superman katanya. Ya, saya juga sama seperti Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya manusia, saya juga sama-sama belajar, saya juga sama-sama menjalani hidup ya. Hidup saya sama seperti Bapak Ibu semuanya. Ya, masih banyak belajar. Yang membedakan Bapak Ibu Saudara dengan saya cuma bedanya kesempatan dan anugerah saja. Ya, jangan iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Next. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang. Apalagi kalau dia gak pernah berbuat jahat kepadamu. Jangan suka cari masalah. Jangan suka ganggu orang. Apalagi kalau orang tersebut baik sama kita. Ya, ini harus kita bangun kebiasaannya. Jangan bertengkar dengan orang. Kadang ada orang memang suka, ya itulah kalau belief system kita salah, secara tidak langsung kita sering membuat konflik jadinya. Konflik dengan sesama kita, konflik dengan keluarga, konflik dengan istri, konflik dengan anak. Next. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu. Sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Jangan kita pernah merencanakan kejahatan terhadap sekeliling kita, kepada teman-teman kita, kepada sahabat kita. Kenapa? Karena ada istilah senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Benar gak? Ya, kalau lihat orang senang tuh kayak susah banget. Itu juga salah satu
rencana tersembunyi dalam pikiran kita. Kalau lihat orang senang tuh susah. Dan begitu lihat orang susah, kita senang. Nah itu nggak boleh dalam kehidupan kita. Apalagi kalau orang itu dekat sama kita. Kita support teman-teman kita. Kita harus support sahabat kita. Kita harus support orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin semuanya. Next, apalagi? Janganlah menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin memberkati seseorang, jangan ditahan. Ya, kalau misalnya saya habis khotbah mau ditraktir makan, jangan ditahan-tahan. Ya, saya tadi ditawarin makan. Ya, menunya Indomie sama telur. Ya, Indomie saya makan, telurnya kata dia mau makan. Ya, tapi nggak jadi dibuat telurnya. Ya, jadi kalau misalnya kita ingin memberkati orang, jangan ditahan. Ya, jangan menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya. Jadi kalau kita bisa melihat beberapa orang, kalau kita tergerak ingin berkati, jangan ditahan. Berkati dia, traktir makan, ya. Kayak Bangkit kemarin ulang tahun, kita pergi makan sama-sama, ya. Walaupun BMM sih kayaknya. Kayaknya sih BMM lah. Soalnya yang bayar kan Erna. Biasa langsung dipotong kan. Ya tapi gak apa-apa kan. Kita memberkati sama-sama. Oh saya gak mau berkati dia udah duitnya banyak katanya. Ngapain sih dia traktir dia makan, dia duitnya udah banyak. Badannya udah gemuk, ngapain traktir dia lagi. Nah itu gak boleh. Ya kalau memang saatnya kita memang memberkati, ya udah gak apa-apa, berkati aja. Ya. Saya nggak mau dekat-dekat sama dia karena dia orangnya menyebalkan, ya omongannya nggak benar. Siapa tahu memang dia memang mau butuh diberkati, siapa tahu. Dengan kita kan biasa kalau orang memberkati itu kan tergerak ya, tiba-tiba tergerak aja dari perasaan kan, saya kayak pengen traktir makan gitu kan. Cuma kadang-kadang belief system kita mengatakan bahwa aku nggak mau dekat sama dia. Makanya jangan menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya padahal kita mampu. Next. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Jadi kita harus belajar untuk mendapat hikmat. Karena Salomo waktu ditanya sama Tuhan, kamu mau apa? Ya, dia tidak mau kekayaan. Yang dia minta apa? Hikmat. Kenapa? Kalau kita sudah punya hikmat, saya percaya kekayaan pasti akan datang dengan sendirinya. Karena banyak orang tidak bijaksana, hikmat itu wisdom ya, wisdom itu bijak lah ya. Kalau istilah bahasa Indonesianya itu bijaksana. Banyak orang tidak bijak, salah mengelola hidup, nah itu tidak bijak. Ya, salah manajemen hidupnya. Salah manajemen itu banyak, manajemen keuangan, manajemen kesehatan, ya, manajemen keluarga, manajemen hubungan. Itu perlu hikmat. Ya. Ada orang rumah tangganya susah gitu loh. Sering bertengkar. Berarti perlu minta hikmat bagaimana bisa menghadapi istri, bagaimana bisa menghadapi suami. Ada bapak sama anak bertengkar. Berarti perlu hikmat belajar bagaimana mengelola hubungan dengan anak. Dengan rekan bisnis, kenapa kalau bisnis selalu dikerjain, kena tipu, di apa segala macam. Perlu dikelola juga, perlu hikmat. Supaya waktu kita dapat rekan bisnis, dia tidak menipu kita atau kita menipu dia. Ya kan? Sekarang kalau bisnis kan begitu kan, kalau nggak lo tipu gue tipu lo. Tinggal siapa yang lebih pintar nipu, ya kan? Kan begitu, perlu hikmat. Ya, perlu dikelola manajemennya. Kesehatan juga sama, perlu di manage, perlu hikmat. Oh, saya tahu kalau misalnya tidur malam tidak baik. Kalau gitu, tidur pagi. Jam 2, 3, jam 2 subuh, jam 3 subuh, salah dong. Ya. Tidur malam berarti jam 9 sampai jam 10 paling malam. Ya, lebih daripada itu sebetulnya tidak sehat. Kenapa? Karena tubuh kita harus bangun di pagi hari. Ya, jam 5 atau jam 6 udah paling telat dah. Nah bayangin kalau kita tidurnya jam 1, jam 2, bangunnya jam berapa?
bangunnya tetap jam 6. Berarti kan kurang tidur. Oke, kita masih mampu. Tapi pertanyaannya setelah beberapa puluh tahun kemudian, waktu kita sakit, salahkan siapa? Ayo, salahkan Tuhan. Kok saya sakit ya Tuhan ya? Padahal saya udah rajin ke gereja, saya udah pelayanan, saya udah berikan persembahan, udah sering traktir orang lagi. Ya ini perlu hikmat. Untuk mengelola kesehatan itu perlu hikmat. Oh saya udah coba nih tidur kan. Saya udah coba tidur jam 9, jam 10. Tapi gak bisa tidur. Jelas gak bisa langsung berubah dong. Kenapa? Karena kebiasaan sudah kita bangun puluhan tahun. Masa kita bisa ubah dalam satu malam? Ya kan? Kan tadi udah dibilang kan, tindakan menghasilkan kebiasaan. Dari kebiasaan menghasilkan karakter. Itu prosesnya panjang. Ya, sama mengelola keuangan juga. Ya. Enggak ada yang hutang datang tiba-tiba, itu enggak ada. Tiba-tiba, oh aku berhutang hari ini. Enggak mungkin. Benar gak? Betul gak Prapto? Ya kan? Enggak ada itu datangnya pas sudah lama. Ya entah kapan beberapa tahun yang lalu kita cicil. Tiba-tiba hutangnya udah banyak deh. Nah, itu perlu hikmat. Begitu udah banyak masalah. Udah, salahkan siapa? Wah, salahkan orang gereja. Ya kan? Salahkan teman. Salahkan rekan bisnis. Ya, salahkan Tuhan lagi, kok Tuhan kena salah lagi. Tuhan kan enggak salah apa-apa. Nah, itu makanya berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Orang yang memperoleh kepandaian. Berarti kita harus belajar. Next. Ya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Inilah tindakan juga harus kita lakukan. Kalau kita punya berkat, maka kita harus bersedekah. Karena itu hukum universal, bukan hukum gereja. Mau Islam, mau Buddha, mau Hindu, mau apa, bersedekah itu hukumnya wajib. Amin. Itu tindakan yang harus kita lakukan. Harus menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaannya nggak cukup, harus menjadi karakter. Menjadi orang yang suka memberi sedekah. Saya tidak beritahu Bapak Ibu bahwa harus memberikan di gereja, enggak. Artinya, di mana engkau berada, ya kan, kepada orang siapapun juga yang berhak untuk menerimanya, kita harus memberi sedekah, memberi persembahan. Ya, kalau Anda berada di tempat ini, kalau memang Anda terpanggil, ya lakukan yang terbaik. Next. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Takut akan Tuhan. Begitu kita takut akan Tuhan, pasti kita akan menjauhi kejahatan. Kalau kita melakukan kejahatan, berarti kita tidak takut sama Tuhan. Tinggal dibolak-balik saja. Engkau takut akan Tuhan atau enggak? Kalau engkau takut akan Tuhan, maka jauhilah kejahatan. Kalau Anda melakukan kejahatan, maka Anda pasti tidak takut akan Tuhan. Makanya jangan sok pinter. Jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Next. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya. Akuilah dia itu selalu sertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Dalam bisnis kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita. Ya. Dalam segala aspek kehidupan kita, akuilah Tuhan. Sertakan dia dalam segala lakumu. Bicara segala lakumu berarti artinya perilakumu dari saat kamu bangun sampai kamu tidur lagi. Bahkan kalau perlu bermimpi pun sertakan Tuhan. Kenapa? Karena tadi saya bilang, dari tindakan menghasilkan kebiasaan, kebiasaan akan menghasilkan sebuah karakter. Ya, saya belajar sama-sama, saya juga belajar. Saya selalu ucapkan, ya, perkatakan, karena gembala juga sering ajarkan. Katakan, pikirkan, rasakan. Saya ucapkan terus.
Ya, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu. Makanya kalau saya kalau berdiam diri, ya, kalau Babe bilang bermeditasi, berdiam diri berdoa, saya ucap syukur tuh segalanya semua. Terima kasih Tuhan untuk hari yang luar biasa ini. Karena saya tahu saya masih bisa saat ini itu berkat Tuhan. Benar gak? Berkat Tuhan. Karena ada orang untuk melewati hari itu susah payah. Saya masih bisa bernafas, Tuhan, terima kasih. Tuhan, karena saya tahu untuk bisa bernafas itu mahal harganya. Karena saya ingat sahabat saya, Alex, waktu dia kena COVID, ya, dia punya tabung oksigen di rumah tuh ada 2 biji. Ya, berapa duit Lex? Tabungnya? Hah? Berapa? 1,5. 1.000. 100. 1,5 apa 150.000? Oh, 150.000. 1 tabung. Kamu ada 2 tabung ya? Nah, itu tahan berapa lama tuh tabungnya? 1 hari. Sekali pakai bisa tahan berapa lama? Tergantung. Waktu itu kamu pakai berapa lama? 2 hari. 4 hari. Nah, kau bayangkan lah. Oh, 4 jam. 4 tabung 1 hari. Mahal nggak tuh? Terus kita semua masih bisa bernafas loh. Masih mengeluh sama Tuhan. Iya kan? Maka saya selalu mengucap syukur Tuhan, saya masih bisa bernafas itu luar biasa. Saya biasa lengkap tuh, terima kasih Tuhan, saya masih bisa bernafas. Saya masih bisa melihat, karena saya tahu bisa melihat juga sebuah anugerah. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa mendengar. Saya masih bisa berpikir. Ada orang gak punya pikiran. Ya, kita masih bisa berpikir tuh luar biasa. Saya masih bisa menggenggam. Ya, saya masih bisa berdiri, kaki saya kuat. Saya terima kasih juga lengkap ya, saya terima kasih Tuhan untuk jantung, untuk paru-paru, untuk ginjal, untuk hati, pankreas, lambung, usus, jaringan otot, jaringan saraf, jaringan pencernaan, ya, sel darah merah, darah putih, bakteri baik dalam tubuh ini. Tuhan terima kasih semua bekerja sempurna. Itu harus dibangun terus. Jadi akuilah dia dalam segala lakumu. Itu aja saya masih belajar Bapak Ibu, saya bukan manusia super tadi. Ya, masih banyak kelemahan yang saya perbuat. Dan saya mau membagikan share ini kepada kita semua. Sertakan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam segala lakumu. Dari bangun pagi, ucap syukur. Sampai kita tidur malam, ucap syukur. Amin. Next. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, jangan kita bersandar kepada pikiran kita. Kenapa? Tadi saya sudah bilang, informasi yang kita terima harus kita filter. Jangan banyak terima informasi yang tidak benar. Kenapa? Nanti kita akan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Next. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ya. Kasih dan setia itu jangan pernah meninggalkan kita. Itu harus kita kalungkan, berarti artinya itu harus dipakai. Ya. Tuliskan itu pada loh hatimu berarti harus tertanam. Bicara tertanam itu berarti harus terus diucapkan. Ya. Ucap syukur itu harus terus diucapkan. Ya kan, kasih dan setia itu harus kita terus ucapkan. Kalau kita misalnya mau datang beribadah itu harus kita, oke, saya harus datang. Itu harus diucapkan. Akan menghasilkan sebuah tindakan. Ya. Sehingga itu harus tertanam dalam alam bawah sadar kita. Itulah belief system. Loh hati. Ya, tertanam di dalam alam bawah sadar kita. Next. Maka ya, semua janji Tuhan akan menjadi
kenyataan. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat buat Tuhan kita. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya undang semua kita bangkit berdiri. Jadi kita harus membangun belief system kita dengan baik. Karena belief system kita akan menghasilkan sebuah tindakan. Ya, menghasilkan sebuah kebiasaan sehingga akan membentuk karakter kita. Kita udah tahu apa yang sudah kita percaya, semua janji Tuhan begitu dahsyat. Tinggal bagaimana kita bukan hanya mempercayai, tapi bagaimana kita next step-nya, tindakan apa yang harus kita lakukan. Gue percaya. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu,
Tuhan, terima kasih berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Tuhan, mungkin selama ini kami salah membangun belief system kami. Kami banyak meyakini dan mempercayai hal-hal yang salah dalam kehidupan kami. Atas semua informasi yang kami dengar yang tidak baik, tidak benar. Sehingga mengakibatkan semua tindakan kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Mengakibatkan hidup kami tidak baik. Kami salah mengelola hidup kami. Kami salah memanajemen hidup kami. Tuhan, biarlah malam hari ini apa yang sudah kami percaya, kami yakini janji-Mu yang begitu dahsyat. Kami tidak cukup hanya mempercayai, tapi kami harus melakukan sebuah tindakan. Biarlah Tuhan malam ini Tuhan, kami akan bertobat. Kami mau bertobat, setiap saat kami mau bertobat. Sehingga tindakan kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Melahirkan sebuah kebiasaan, sehingga melahirkan sebuah karakter. Dan janji Tuhan itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kami. Tuhan, hamba serahkan setiap jemaat-Mu. Apapun yang masalah mereka hadapi, Tuhan Kau turut campur tangan. Mungkin mereka sudah terlanjur salah. Tuhan, tidak pernah ada kata terlambat. Tuhan, Kau sanggup memulihkan saat ini juga. Engkau memulihkan Tuhan. Engkau menyembuhkan Tuhan. Hamba serahkan Bapa setiap jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berjanji Tuhan bahwa kami akan berubah Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Tuntun siap langkah kami. Berikan kami kekuatan Tuhan agar kami terus berjalan dalam rencana. Mari setiap jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Kita angkat persembahan kita. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih untuk ibadah-Mu yang begitu dahsyat Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah-Mu, memasmurkan keperkasaan-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Bila Tuhan berkati mereka dengan berkat yang kelimpahan Tuhan. Berkat sukacita, berkat damai sejahtera. Berkat semua di dalam kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Kau memberkati Tuhan. Dan sebentar Bapa kami akan pulang dari tempat ini. Sertai perjalanan kami. Sehingga kami boleh tiba di rumah kami dengan tanpa kurang suatu apapun. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaan Roh Kudus. Dari saat ini sampai selamanya, hanya di dalam nama-Mu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur di hadapan-Mu. Bagi yang percaya katakan, amin. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati.